Shalom adik-adik, di kesempatan ini saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi tahun 2020. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam syurga, terpuji dan dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu di atas anugerah dan kasih-Mu, sehingga mana kami dapat untuk hidup di atas permukaan bumi ini pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga kami mohon pengampunan di hadapan-Mu di atas segala pelanggaran dan dosa kami yang sudah menyakitkan hati-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa bagi keberlangsungan acara ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ini di dalam naungan dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami, dan kami panjatkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Segala hormat, puji, dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa di sorga atas kasih, anugerah, dan rahmat-Nya. Sekali lagi kita berkesempatan merayakan Krismas tahun ini. Walaupun dalam suasana norma baharu lantaran daripada serangan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sidang jemaat yang dirahmati Tuhan, Krismas pada tahun ini telah melakar satu lagi kejutannya tersendiri. Apabila kita harus merayakan Krismas dalam suasana yang cukup berbeza daripada kebiasaan kita sebelum ini. Jika dahulu kita akan bersalam-salaman dengan sanak saudara dan rakan taulan apabila bertemu, tapi pada masa ini kita hanya mampu meletakkan tangan di dada sambil menundukkan kepala sebagai tanda sapaan dan hormat di antara satu dengan yang lain. Dengan kata yang lain, kita harus mematuhi segala peraturan atau SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sebarang kelalaian pematuhan SOP akan berakhir dengan dendaan. Situasi tersebut telah memberi impak ke atas iklim kerohanian, ekonomi, sosial, dan budaya manusia sejagat. Namun apa yang cukup menarik sekali adalah pandemik COVID-19 berjaya menyingkapkan ciri-ciri pengurusan keuangan kerajaan antikristus atau 666, yaitu penggunaan transaksi keuangan secara digital melalui penggunaan chip dan khotbah bagi mengelakkan jangkitan atau penularan COVID-19 dalam lingkungan masyarakat melalui pengurusan keuangan secara tunai. Bagi anak-anak Tuhan yang rajin dan tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, sudah maklum tentang perkara tersebut dan cukup bersedia. Sebaliknya bagi mereka yang baharu atau jarang membaca dan merenungi firman Tuhan, serta mereka yang tidak pernah membaca dan merenungi akan firman Tuhan, pasti akan gusar dan takut mendengar perkara tersebut. Sebenarnya kehadiran COVID-19 ini telah mengukuhkan kebenaran firman Tuhan, karena segala perkara yang dinubuatkan ribuan tahun dahulu telah menjadi kenyataan. Justru tidak ada alasan bagi kita untuk meragui akan kebenaran firman Tuhan ini. Bertindaklah secara bijak dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus
karena Dia saja satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Dengan mempraktikkan buah-buah roh, itu dalam Galatia 5 ayat 22, agar kita dapat mengharungi atau menempuh saat sukar ini dengan jayanya. Marilah kita bersukacita, bergembira, bersyukur, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Selagi ada kesempatan untuk mengekspresikannya di hadapan Tuhan. Karena Yesus Kristus telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita sebagai jaminan keselamatan dan kehidupan kekal selama-lamanya bersama Dia di dalam surga. Kita lihat itu dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, datanglah Tuhan Yesus. Akhir kalam, kasih karunia Allah menyertai kita selama merayakan Krismas di muka bumi ini. Selamat menyambut Krismas 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Sekian. Amin. I look to the stars in the night sky, and I realize, no matter how dark, you're still burning bright. It's gonna be alright, it's gonna be alright. There's something amazing about you. Ooh, I look to the stars and I realize your love is infinity. 1,000 times I fall, but you'll always come back for me. You are never letting go, 'cause your love is infinity.
kita akan mendengarkan pembacaan ayat oleh kawan-kawan kita. Dan sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bonda yang tinggallah terus jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan dan menggugurkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam balungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya.
Selamat malam PKK Saibi Masanoi. Kita bersyukur pada hari ini kerana kasih-Nya kita dapat menyambut kelahiran Tuhan Yesus Sang Raja kita. Adik-adik, dimanapun tempat kita berada, mari saja kita bangkit berdiri. Kita laungkan selamat hari Natal sebanyak 3 kali. Mari kita angkatkan tangan kita. Ready? 1, 2, 3. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Mari kita mengangkat lagu pujian ini. Hari Natal telah tiba. Kita menari untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari Natal telah tiba. Hari Natal telah tiba. Semua bangsa bergembira sambut kelahirannya, Juru Selamat dunia. Hari Natal telah tiba. Hari Natal telah tiba. Semua bangsa bergembira sambut kelahirannya, Juru Selamat dunia. Sejahtera di syurga, sejahtera di surga, dan damai di bumi. Sambut kelahiran Sang Raja. Oh, sejahtera di surga dan damai di bumi. Sambut kelahiran Sang Raja. Mari kita angkatkan lagi lagu pujian ini. Hari Natal telah tiba. Hari Natal telah tiba. Hari Natal telah tiba. Semua bangsa bergembira sambut kelahirannya, Juru Selamat dunia. Hari Natal telah tiba. Hari Natal telah tiba. Semua bangsa bergembira sambut kelahirannya, Juru Selamat dunia. Sejahtera di syurga, sejahtera di surga, dan damai di bumi. Sambut kelahiran Sang Raja. Oh, sejahtera di surga dan damai di bumi. Sambut kelahiran Sang Raja. Sejahtera di surga dan damai di bumi. Sambut kelahiran Sang Raja. Oh, sejahtera di surga dan damai di bumi. Sambut kelahiran Sang Raja. Sambut kelahiran. Sambut kelahiran Sang Raja. Sambut kelahiran Sang Raja. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian ini, On Soyoro Christmas. Kita menari bersama, kita menyanyi untuk Raja kita, yaitu Tuhan
Raja kita. Mayo asinu Tuhan. Mayo asinu Tuhan. Rakawi-kawi. Kawi nulu. Suku Yesus inana ratanatu mangunra. Raja keayahan. Mayo asinu Tuhan. Mayo asinu Tuhan. Ralupun nu tanah itu. Suku Yesus sinali Golgota. Suku Yesus sinali Golgota. Baliru salah takkan. Onsoy oro Krismas. Onsoy upok mahuon. Onsoy oro Krismas. Yesus Kristus, Anak nu Allah, pakai sumambariun Tuhan. Mayo asinu Tuhan. Mayo asinu Tuhan. Kawi nulu. Suku Yesus inana. Suku Yesus inana ratanatu mangunra. Raja keayahan. Onsoy oro Krismas. Onsoy oro Krismas. Onsoy upok mahuon. Onsoy oro Krismas. Yesus Kristus, Anak nu Allah, pakai sumambariun Tuhan. Pakai sumambariun Tuhan. Pakai sumambariun Tuhan. Sebelum kita teruskan lagu pujian kita dalam bahasa Murut, mari kita lakukan Kan Saya Noro Krismas sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kan saya oro Krismas. Kan saya oro Krismas. Kan saya oro Krismas. Mari kita angkatkan lagu pujian kita, Takalumulur. Ra oro
Sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita angkatkan lagu penyembahan ini. Yesus lahir memberi terang baru. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dan 14. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Oh Yesus, oh Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Mari kita angkatkan lagi lagu penyembahan ini. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Oh Yesus, oh Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Tuhan, memang benar Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini telah membawa makna buat kami Tuhan, telah membawa makna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas setiap kelahiran Tuhan yang Tuhan telah selamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Raja segala raja di bumi.
Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan dan kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Pada malam hari ini kami dapat untuk beribadah walau hanya melalui video, tetapi kami percaya ini tidak mengurangi kuasa Tuhan, tidak mengurangi sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, kami sangat bersyukur karena malam hari ini adalah malam Natal. Dan kami mau mengisi malam Natal kami dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan, berkati setiap hati dan pikiran kami ya Bapa di surga. Dan tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai telinga kami, biarlah kami dapat mendengar firman-Mu dengan jelas. Dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Shalom dan selamat Natal, salam Natal untuk semua yang menonton video ini. Dimanapun Anda berada, Anda sangat luar biasa karena kasih Tuhan bagi Anda luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Pada malam ini, di malam yang berbahagia ini, malam Natal, kita sama-sama akan belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang juga luar biasa. Nah, tema Natal PKK pada tahun ini adalah Infinity Love. Pasti ada buat baju, ini dia, boleh tengok, ini ada tulisan Infinity, simbol dan ada love di tengah. Oke. Mungkin ada di antara kalian yang menonton video ini tertanya-tanya, apa maksud Infinity Love? Nah, Pastor mau kasih tengok ini. Ini adalah sebuah simbol infinity. Infinity adalah simbol yang tidak terhingga. Sering ditulis seperti ini. Kalau kita bisa balik macam nomor 8 ini. Nah, ini jugalah yang bikin Pastor suka. Sebab bukan nomor keberuntungan, nomor 8, tapi ini adalah tarik lahir Pastor. 8 hari bulan 8 yang memicu supaya Pastor juga terus mengembangkan diri, terus belajar, terus berusaha. Nah, infinity ialah bilangan yang lebih besar daripada jumlah yang kita bayangkan. Contohnya ya, Pastor kasih contoh yang ada di dalam pikiran Pastor tentang infinity adalah 1.000 ringgit. Tapi betulkah infinity itu 1.000 ringgit? Tidak. Rupanya infinity adalah lebih dari 1.000 ringgit. Tidak kurang, tapi lebih. Infinity juga berarti tidak terbatas, tidak berkesudahan, sesuatu yang bersifat kekal abadi dan tidak berpenghujung. Manakala love seperti yang kita semua tahu, love adalah cinta atau kasih. Memang kalau kita baca Alkitab di dalam bahasa Inggris ya, Pastor coba cari kata infinity, itu hanya ada 3 kali saja muncul dengan kata infinite. Nah, tetapi konsep yang sama atau infinity ini ada banyak di dalam Alkitab. Kalau kita tengok arti dia tadi, tidak berkesudahan, tidak berujung, tidak berakhir, kekal abadi, itu banyak di dalam Alkitab. Terlebih lagi kalau kita membahas dalam hal kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama baca Alkitab. Kita buka di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22
hingga 23. Sekali lagi, Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, anak-anak Tuhan, dari pembacaan kita ini, tadi dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Apa maksudnya? Kalau pastor baca terjemahan-terjemahan yang lain, nah rupanya maksud dari tak berkesudahan kasih setia Tuhan ini adalah kasih setia Tuhan tidak pernah lenyap, tidak pernah berakhir dan kekal abadi. Kepada siapa kasih setia Tuhan yang seperti ini? Tentu saja kepada kita manusia. Dia sendiri sudah menyatakannya. Tuhan sendiri sudah memberitahu kita tentang hal ini kan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Tentu saja kepada kita. Jadi kasih setia Allah tidak pernah hilang atau lenyap dan tidak pernah berakhir bagi kita. Kalau kita baca ayat 23, Nabi Yeremia, yaitu penulis kitab Ratapan ini sendiri, mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tidak pernah berkurang, tetapi lebih. Setiap kali kita bangun pagi, setiap kali kita membuka mata kita di pagi hari, itulah kasih setia Tuhan. Nah, walaupun pada tahun ini, tahun 2020 ini kita mengalami kesusahan untuk beribadah swamuka, berjumpa secara langsung, tetapi kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi kita. Buktinya kita masih dapat melaksanakan kebaktian walaupun melalui online atas talian. Meskipun pada tahun ini kita harus berjuang untuk melawan pandemik atau virus COVID-19 ini, tetapi kita masih hidup hingga saat ini juga. Itu adalah kasih setia Tuhan. Bayangkan, bulan Maret sampai Desember itu bukan waktu yang singkat. Tetapi kita, saat Anda menonton video ini, Anda berhasil untuk melalui kesusahan itu. Itulah kasih setia Tuhan bagi saudara, bagi saya. Keadaan kita, apapun keadaan kita, susah, senang, suka, duka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kasih setia Tuhan bagi kita. Anak-anak Tuhan yang saya kasihi, kasih setia Allah tidak pernah gagal bagi kita. Bagi pastor secara pribadi, pergumulan dan penderitaan yang pastor alami pada tahun 2020 ini justru menunjukkan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan pastor. Kasih setia Tuhan itulah yang memimpin dan memelihara pastor selama pastor berada di zona hitam COVID-19. Pastor masih ingat suatu hari pagi-pagi pastor bangun, itu leher, kerongkong dan hidung pastor sakit sampai pastor pikir, aduh, jangan-jangan pastor sudah kena, saya sudah kena ini COVID-19 ini, jangan-jangan saya positif ini. Nah, semakin lama pastor memikirkan hal ini, itu membuat keadaan tubuh pastor semakin lemah dan betul-betul seperti sakit. Sehingga waktu pastor mau ambil swab test, pastor berdoa, Tuhan Yesus, saya mau swab test, saya mau pulang.
tolong supaya saya punya keputusan negatif. Dan kasih setia Tuhan menunjukkan dan sesuai dengan harapan yang pastor inginkan. Jadi pastor dapat pulang. Itulah pemeliharaan Tuhan, itulah kasih setia Tuhan bagi pastor. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan adik-adik, anak-anak Tuhan? Nah, pada tahun ini kita dihadapkan dengan norma-norma baru. Proses belajar mengajar harus dilakukan secara online atas talian. Kemudian kalau kita keluar, kita harus selalu pakai mask, lebih sering untuk cuci tangan. Semua kebiasaan-kebiasaan ini tidak mengurangi kasih setia Tuhan kepada kita. Kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan inilah yang menolong kita untuk terbiasa atau lebih mudah membiasakan diri dengan norma baru. Ada satu hal penting yang ingin pastor tekankan bagi kita semua, yaitu kasih setia Tuhan tidak pernah bergantung kepada keadaan kita pada hari ini. Lalu, jika kasih setia Tuhan dapat membawa kita untuk sampai pada hari ini, 24 Desember 2020, maka ingat bahwa kasih setia Tuhan juga akan memimpin kita, akan menuntun kita untuk hari esok. Oleh itu, mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita hidup di dalam kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Let's live in Jesus infinity love. Oke? Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat untuk kita pada malam hari ini. Mari kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Biarlah kita juga terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala pujian syukur kami naikkan dan kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Wah, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kami dengar pada pagi hari ini, yang dapat saya sampaikan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada semua anak-anak Tuhan, supaya terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan, yang tidak berakhir, yang tidak berujung. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang infinity, Allah yang tidak dapat kami batasi di dalam kasih-Nya, di dalam kesetiaan-Nya. Dan hari ini kami mau memberikan diri kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa di surga. Berkati setiap kami yang sudah mendengar ya Tuhan Yesus. Dan kami akhiri kebaktian kami pada malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Merry Christmas, Happy New Year 2021.